kesejahteraan, pada level hak-haknya dan seterusnya. Meskipun kita tahu mungkin Pemda setempat atau pemerintah Jawa Barat, pemerintah pusat juga sedang mencari jalan untuk bagaimana bisa menaikkan level kesejahteraan mereka. Tapi tentu bersamaan dengan itu kita pun harus sama-sama mensupport agar mereka pikirannya, mentalnya, batiniahnya jauh lebih cepat tumbuh gitu kan ketimbang problem yang mereka hadapi gitu kan. Kenapa? Karena problem kan tetap aja sama, kurang lebih begitu. Tapi kemampuan mental kan harus terus naik. Optimisme harus naik, keyakinan diri harus naik, terus juga kerja keras harus naik, optimisme naik, dan yang terpenting itu nggak kehilangan harapan untuk sukses gitu kan. Itu kan nggak bisa didapatkan dari bantuan pemerintah gitu kan, yang gitu-gitu. Itu kan harus kita cari jalan sama-sama. Berarti memang gajinya kecil atau gimana Pak? Ya Anda lebih tahu lah soal kesejahteraan guru, apalagi ini guru agama ya kan. Tadi Pak Bupati nyebut 1.200.000 misalnya. Itu yang non PNS atau PNS Pak? Kenapa? Yang 1.200.000 yang non PNS atau PNS? Nanti Anda cek aja kalau soal kesejahteraan itu. Karena kan kita tahu level kesejahteraan guru kan untuk di beberapa titik, beberapa tempat masih mengalami hambatan. Beda dengan guru di Jakarta ya. Guru di Jakarta itu kan luar biasa karena APBD DKI-nya kan besar. Kalau kita kan APBD dalam artian supporting keuangan daerahnya kan juga mengikuti kemampuan daerah masing-masing. Madrasah apakah itu dari ngikutin APBD Pemda juga, bukan dari Kemenag Pak? Beberapa kan dari Kemenag pasti ada. Kalau guru-gurunya negeri sudah pasti kan dari pemerintah pusat. Tapi kan pemerintah daerah juga memberikan kontribusi. Cuma kontribusi daerah itu kan nggak bisa standar sama setiap daerah. Kenapa? Karena tergantung pada keuangan masing-masing. Makanya saya ambil contoh yang ekstrim aja. Ekstrim itu Jakarta. Itu kesejahteraan guru luar biasa. Mungkin guru negeri, guru honorer juga mungkin kesejahteraannya mungkin jauh. Ya. Yang balik dengan yang di daerah ya. Ya, karena kemampuan ekonomi lokalnya. Kalau nasional itu kan ada standarisasi nasional. Itu kan nggak bisa kita otak-atik. Karena standarisasinya kan ada. Kalau itu PNS kan standarisasi mau di pusat mau dimanapun sama. Jika itu dari APBN. Tapi kalau lokal daerah kan mengikuti APBD setempat dan mungkin mengikuti Perda atau mengikuti peraturan bupati yang berlaku di wilayah. Pak, berarti misalkan bisa dicontohkan atau solusi apa sih Pak yang ditawarkan Bapak misalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini Pak di Kuningan atau di daerah? Oh, yang pertama begini Pak, kesejahteraan guru itu dua sumber. Dasar untuk tumbuhnya. Pertama adalah karena kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena mereka ini kan sudah mengabdi kepada bangsa negara melalui jalur pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik. Ini yang pertama. Tapi yang kedua juga nggak kalah pentingnya. Keinginan untuk merubah hidup itu juga harus muncul dari gurunya, dari individunya, iya kan? Nah, yang nggak boleh itu adalah menggantungkan kesuksesan hidup itu kepada pihak lain sepenuhnya. Itu yang nggak boleh. Pihak lain itu siapa? Boleh pengusaha, boleh pemerintah, boleh kebijakan negara segala macam. Kenapa? Karena nanti kalau kita gantungkan semua begitu, itu sifatnya nanti malah menjadi kurang mendidik. Kita tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Apa misalnya tindakannya sudah membuka? Ya membuka. Yang pertama kan mindsetnya harus dioptimalkan dulu. Kualitas batin, kualitas mental. Kemudian juga arah hidupnya, ini gimana? Apakah Anda akan tetap tiap bulan pusing terus? Ya itu harus dijawab juga. Pas mau bayar listrik pusing, mau bayar anak sekolah pusing, mau bayar utang pusing, apa mau itu diulang terus itu? Kalau enggak harus cari jalan. Cari jalannya apa? Mentalnya harus dikuatkan dulu, pikirannya harus dibuka supaya ada cahayanya mulai kelihatan lebih banyak. Ini kan kita kayak berjalan di tempat gelap, cari titik cahaya. Nah, titik cahayanya harus dicari. Kalau tempat udah pasti gelap. Maksudnya problem sudah tetap begitu gitu kan. Tapi jalan keluar kan harus dicari. Nah, untuk menemukan jalan keluar itu nggak usah cari dulu di sana, cari dulu di pikirannya karena jalan keluarnya ada di situ. Mungkin seperti yang Bapak gambarkan dalam video itu berarti ikhlas Pak ya. Ketika ikhlas tidak akan mengejar materi semata Pak ya, untuk ketika menjadi guru. Ikhlas itu artinya dia menyerahkan segala persoalan itu
yang utama dan pertama adalah karena ridho dan kekuasaan Allah, itu disebut ikhlas. Sehingga dia bergerak apapun itu, dia percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, sehingga dia nggak ngitung-ngitung terlalu aneh gitu kan. Pak, kalau ada fenomena guru yang berbuat cabul gitu kan Pak, apakah itu karena faktor kesejahteraan juga? Kalau itu moral, itu kan aspek moral kan. Ya. Aspek moral itu kadang-kadang kesejahteraan dengan kesejahteraan ada hubungannya, kadang ada, kadang juga enggak, sehingga itu nggak bisa jadikan patokan. Nah, ada juga yang gajinya bagus itu yang amoral ya amoral gitu kan. Nah, mungkin pesannya Pak terhadap asosiasi ini Pak? Oh, yang pertama menurut saya Kaitan carilah jalan untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru, itu yang terpenting. Kualitas dan kompetensi guru. Karena kualitas dan kompetensi guru itu adalah dasar untuk dia menaikkan level apapun, level karir, level kesejahteraan, ya kan, bahkan level mobilitas pribadinya. Itu dasarnya adalah kompetensi, keahlian, dan kemampuan. Kalau ininya kokoh, kesejahteraannya akan jauh lebih mudah di-up. Kreativitas akan jauh lebih mudah di-up. Bahkan lebih dari itu, mobilitas karir akan jauh lebih mudah. Dan yang ketiga, istilahnya itu rezeki itu akan jauh lebih kokoh dasarnya. Jadi nggak menggantungkan semata-mata pada pihak lain, tapi dia sendiri bisa menciptakan rezeki atau pendapatan lain yang dia bisa create atau dia ciptakan karena dia sudah mampu melakukan itu. Banyak kok contoh guru-guru di berbagai tempat di Indonesia, dia sukses dengan memanfaatkan profesi guru, yes, tapi dia kembangkan. Contoh ada guru, dia guru pendidikan agama sama dengan begini, tapi dia hobi YouTube, jadilah YouTuber. Yang dia upload apa? Konten-konten yang berkaitan dengan edukasi, gitu kan? Ya kan, edukasi apa? Dia karena hobi dengan desain grafis, dia upload dalam berkaitan dengan desain grafis. Guru agama pada akhirnya apa? Jadi tiap bulan dapat tambahan pendapatan $200 sampai $300 kan, lumayan. Sampai 5 juta sebulan, ya kan? Yang belum tentu dari gaji sebagai guru dia dapat. Berarti kompetensi tidak hanya dalam praktik mengajar ya Pak? Oh enggak, life skill. Untuk dia hidup. Guru itu kan bagian dari cara dia bertahan hidup. Sebenarnya untuk cara bertahan hidup kan banyak. Dari potensi guru aja, kebiasaan guru ngajar, mendidik itu kan bisa banyak variasinya. Yang tadi kreatif dijadikan konten, ya kan? Yang berikutnya dijadikan apa? Mungkin buku, ya kan? Yang berikutnya dijadikan apa? Banyak hal. Ada pengusaha, dia guru di Tasik, saya lupa namanya. Dia guru juga, tapi karena dia merasa kok sebagai guru saya pendapatan segini aja, dia mencari jalan. Mencari jalan itu artinya pikiran mulai bekerja. Kalau pikiran nggak bekerja kan nggak akan nemu jalan. Kesimpulannya saya harus buka usaha, wirausaha. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia lakukan adalah buka batik, ya kan, buka tenun dan baju muslim. Dia lakukan itu, awalnya pasti gagal, tapi karena dia nggak berhenti, akhirnya tumbuh terus dan hari ini sukses. Apa yang terjadi ketika sudah sukses? Dia nggak tinggalkan, gurunya itu nggak tinggalkan, dia ngajar sambil dia memotivasi anak didik untuk berwirausaha. Bagaimana kalau nanti ketika dia ada kerjaan, ada side job, lalu gak fokus dalam kegiatan belajar mengajarnya? Kalau soal gak fokus itu sangat relatif, tergantung orangnya. Jangankan gak ada side job, nggak ada side job aja gak fokus kadang-kadang. Kalau itu udah soal pribadi Pak, itu kita nggak bisa menjudge bahwa karena ada side job dia nggak fokus, nggak bisa. Bandingkan, itu dia nggak ada side job nggak fokus juga. Pak, terkait kompetensi, yang kita sering mendengar seliweran isu, ya dugaan suka ada guru yang dapat jabatannya karena titipan, Bapak, itu mempengaruhi juga Pak dalam jadi dalam iklim kompetensi guru gitu Pak. Dan kan kalau standarisasi kompetensi sesuai profesi itu ada itunya, ada pendidikannya sendiri, ada syaratnya sendiri, bahkan ada sertifikasinya sendiri. Yang saya maksud kompetensi adalah lebih dari itu. Itu kan kompetensi dasar sesuai dengan profesinya. Setiap profesi ada kompetensi dasar. Kayak misalnya Anda dokter, kan kompetensi dokternya ada itu. Ada ujiannya, ada sertifikasinya, bahkan ada kelulusannya. Kayak misalnya pengacara, ada kompetensi khusus ke pengacaraan. Yang saya maksud adalah lebih dari itu. Kompetensi life skill, keahlian hidup, keahlian untuk mengembangkan
hidup. Dan semua kompetensi itu ada pada dirinya masing-masing. Ada pada dirinya dan itu harus dikenali, ditumbuhkan, dan sehingga dia meskipun dia guru dia bisa tumbuh. Iya kan istilah madrasah kan dicabut ya, kan tidak dimasukkan dalam undang-undang siswa. Nah itu artinya kan historis. Nggak saya komentar itu saja, itu ahistoris, tidak berlandaskan pada sejarah. Meskipun secara harfiah madrasah itu sama dengan sekolah artinya, tapi nomenklatur madrasah dan sekolah itu dua hal yang berbeda maknanya di dalam praktek. Bahkan di dalam pikiran kita aja itu nomenklatur sekolah dan madrasah itu masih beda. Meskipun secara harfiah sama, madrasah sama dengan sekolah, sekolah sama dengan madrasah. Tapi ketika ngomong madrasah, di sana ada sesuatu yang berbeda ketimbang ngomong sekolah. Jadi ingatnya tetap ya Pak, namanya cuma dirubah ya Pak? Ya bukan saja nggak dirubah, itu kan historisnya sudah panjang. Gitu. Kenapa tiba-tiba dicabut, ada apa gitu istilah itu? Apa karena dianggap nggak ngetren gitu kan? Istilah itu terlalu condong kepada satu kelompok tertentu, golongan tertentu, ya nggak bisa juga. Itu kan sudah sangat menghistoris gitu, akarnya sudah sangat kuat. Sebelum Indonesia ini berdiri istilah itu sudah ada. Berarti jas merah kalau gitu ya? Ya mau jas merah, mau jas hijau, ya kan? Jangan sekali-kali meninggalkan ulama. Berarti klausul dari lembaga pendidikan keagamaan itu tidak bisa diterima ya Pak? Dalam pasal 13 yang revisi undang-undang siswa. Iya soal istilah madrasah itu ya kalau dicabut ya berarti kan banyak hal kan pasti mengalami pergeseran pikiran, paradigma. Nanti masyarakat pun akan makin jauh dengan istilah-istilah itu. Ketika makin jauh dengan istilah itu juga menjauhkan masyarakat dari spirit yang ada di dalam istilah itu. Jadi bukan sekedar istilahnya yang dihapus, bukan. Tapi di dalam istilah itu ada spirit, ada norma, ada moralitas, ada apa istilahnya, ada nilai-nilai, ada norma-norma. Jadi ketika istilah itu hilang, yang ikut di dalam istilah itu hilang juga. Berarti tetap dengan undang-undang yang sebelumnya ya Pak? Oh iya, pokoknya istilah itu jangan main-main dengan Kalau istilah itu. sekolah mungkin nggak ke Kemenag lagi Pak. Kenapa? Vertikalnya bukan Kemenag kan? Kalau itu soal manajemen pendidikan ya, ini dua hal berbeda. Kalau manajemen pendidikan itu urusan yang berbeda lagi. Manajemen pendidikan bisa saja menjadi direform, dirubah ya kan. Yang madrasah bisa aja ke Kemendikbud kan nggak ada masalah, meskipun istilah madrasah. Kok yang begitu jadi repot, ngapain? Pak, di luar konteks ini Pak, dengar-dengar ada hasil survei ini Pak, elektabilitas calon bupati dan Pak Haji urutan kedua setelah Pak Aceh gitu ya. Saya belum lihat surveinya, itu survei dari mana itu. Oh. Memang Enggak lah. Enggak ya? Enggak ada niatan juga untuk calon bupati Pak? Bapak mencalonkan seperti itu. Enggak lah. Mending dia kayak hari ya Pak ya? Enggak lah, kan sudah banyak tokoh-tokoh lokal sini yang jauh lebih bagus, jauh lebih mumpuni, dan jauh lebih memiliki elektabilitas yang bagus, kepercayaan masyarakat ya kan. Saya kira jauh lebih banyak sumber-sumber lokal. Pak Ujang ya Pak ya? Yang penting Ya, siapapun yang namanya. penting 2024 Bapak lagi aja gitu Pak ya. Ada banyak nama lah, nggak mungkin saya sebut nama. Untuk dipilih Pak. Oke.